Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mami Tarikan and Family. Ketika saya baru mulai berinvestasi saham, yaitu sekitar 2 tahun yang lalu, saya masih ragu untuk memasukkan uang dalam jumlah besar ke dalam portfolio saya. Karena itu, saya memilih saham-saham yang harganya masih di bawah Rp1.000 per lembar. Sayangnya saat itu saya melakukan kesalahan dengan memilih saham-saham yang salah, yaitu saham-saham yang market cap-nya kecil dan harganya sangat volatile. Karena saat itu saya memiliki ambisi untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat lewat saham-saham yang harganya volatile tersebut. Karena itu sebagai investor saham pemula, kita perlu memiliki mindset untuk investasi jangka panjang dan menghindari pemikiran untuk mendapatkan keuntungan secara instan. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi beberapa saham yang fundamentalnya bagus dan harganya masih di bawah Rp1.000 per lembar. Alasan memilih saham-saham tersebut adalah karena fundamentalnya bagus, rajin membagikan dividen kepada pemegang sahamnya, dan prospeknya ke depan masih bagus. Sebelumnya disclaimer dulu ya, saham-saham yang akan disebutkan dalam video ini bukanlah bersifat rekomendasi jual ataupun beli, karena itu setiap keputusan dalam investasi saham adalah tanggung jawab masing-masing investor. Saham yang pertama adalah BCTM, yaitu saham dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Pertumbuhan bisnis Bank Pembangunan Jawa Timur meningkat dari tahun ke tahun. Setiap tahun dari sejak tahun 2016 mereka menghasilkan net income yang meningkat. Begitu juga earning per share atau EPS-nya meningkat terus dari 2016 hingga 2019. Pemegang saham BCTM juga rutin mendapatkan dividen. Beberapa tahun terakhir ini, kecuali di tahun 2018, pemegang saham BCTM mendapatkan dividen dengan yield yang lumayan tinggi, bahkan lebih tinggi dari bunga deposito. Lumayan banget kan kita memiliki saham BCTM ini dan mendiamkannya saja bisa dapat dividen sebesar itu. Dan harga sahamnya juga meningkat dari tahun ke tahun. Sejak IPO, harga saham BCTM hingga sekarang sudah meningkat sebesar 80,89%. Dan mengingat sektor perbankan adalah sektor yang krusial dalam kehidupan kita sehari-hari, prospek bisnis ke depannya juga masih menjanjikan. Apalagi Bank Pembangunan Jawa Timur merupakan bank pemerintah sehingga akan terus mendapatkan dukungan dari pemerintah. Saham yang kedua adalah ERAA, yaitu saham dari PT Era Jaya Swasembada. PT Era Jaya Swasembada adalah perusahaan retail dan distribusi perangkat elektronik yang berhubungan dengan teknologi komunikasi, seperti handset, kartu SIM, kartu prabayar, aksesoris, komputer, dan berbagai perangkat elektronik lainnya. Kalau teman-teman sering melihat toko Erafone di berbagai mall di Indonesia, itu adalah salah satu anak perusahaan dari PT Era Jaya Swasembada. Saham perusahaan ini termasuk dalam indeks LQ45 periode 2021. Indeks LQ45 berisi 45 saham dengan market cap terbesar di Indonesia dan sangat liquid. Di tahun 2017 dan 2018, net income Era Jaya Swasembada mengalami peningkatan, namun kemudian turun di tahun 2019. Tetapi perusahaan ini kembali berhasil meningkatkan net income-nya di tahun 2020. Demikian juga tergambar dalam earning per share-nya. Dividen yield saham Era tidak setinggi saham BCTM, tetapi masih lumayan bagus, berkisar di angka 3%. Harga sahamnya juga cenderung meningkat dari sejak IPO hingga saat video ini dibuat. Harga sahamnya sudah meningkat sebesar 187,13%. Mengingat sekarang kita sangat bergantung kepada internet dan teknologi komunikasi, kebutuhan akan perangkat komunikasi akan terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga prospek bisnis Era Jaya Swasembada masih akan terus meningkat. Saham yang ketiga adalah Sido dari PT Sido Muncul. Sido Muncul adalah produsen jamu dan obat herbal modern dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia. Siapa sih yang nggak kenal dengan slogan orang pintar minumnya tolak angin? Ya, tolak angin itu adalah salah satu produk dari Sido Muncul. Pendapatan bersih atau net income PT Sido Muncul meningkat dari tahun 2017 hingga 2020. Namun EPS-nya atau laba per share-nya menurun di tahun 2017 ke 2018 dan kemudian meningkat kembali di tahun 2019 dan kemudian terus meningkat di tahun 2020. Saham ini juga rutin membagikan dividen beberapa tahun terakhir kecuali di tahun 2019. Rata-rata dividen yield-nya adalah sekitar 4%.
Untuk tahun 2021 ini mereka telah melakukan rapat umum pemegang saham dan memutuskan akan membagikan dividen dengan dividen yield sebesar 4,1% yang akan dibayarkan kepada para pemegang sahamnya pada tanggal 29 April 2021 ini. Dari sisi harga sahamnya, saham PT Sido Muncul juga terus meningkat dari sejak IPO hingga sekarang sudah meningkat sebesar 123,19%. Jamu dan pengobatan herbal sudah menjadi tradisi di Indonesia dan masih akan terus dibutuhkan, khususnya lagi karena sekarang masih masa pandemi, orang-orang semakin membutuhkan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Saham yang keempat adalah PWON dari perusahaan Pakuwon Jati Tbk, yaitu sebuah perusahaan real estate. Beberapa gedung yang dibangun oleh Pakuwon Jati antara lain Tunjungan Plaza di Surabaya, Kota Kasablanka di Jakarta, dan 88 Office Tower di Jakarta. PWON juga termasuk dalam indeks LQ45. Pakuwon Jati menghasilkan pendapatan bersih atau net income yang meningkat dari tahun ke tahun sejak 2016 hingga 2019. Demikian juga dengan earning per share atau laba per share-nya. Dari sisi dividen, memang dividen yield-nya sangat kecil apalagi jika dibandingkan dengan saham-saham yang sebelumnya kita bahas. Tetapi dari sisi harga sahamnya, kenaikan harga saham Pakuwon Jati dari sejak IPO hingga ketika video ini dibuat meningkat sebesar 2.661%. Jadi potensi untuk mendapatkan capital gain-nya sangat besar jika disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Pembangunan infrastruktur saat ini memang tidak setinggi ketika sebelum pandemi, tetapi kita pasti tetap membutuhkan tempat tinggal, area hiburan, ataupun perkantoran. Jadi menurut saya, di masa-masa yang akan datang, bisnis Pakuwon Jati ini masih akan tetap menjanjikan. Sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.